Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga sembako melambung, warga di Brebes rela antri dan berdesakan mendapatkan bantuan langsung tunai BBM dan sembako. Dampak maraknya galian C di Gunung Kendeng, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pati. Persiapan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang dan Erina terus dimatangkan. Ngunduh mantu akan digelar di Kota Solo. Warga 2 desa di Kabupaten Brebes rela mengantri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dan sembako. Bantuan sangat berarti bagi warga karena harga sejumlah kebutuhan pokok terus melambung. Antrean panjang penyaluran BLT BBM tahap kedua terpantau di kantor Pos Bumi Ayu, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Senin pagi. Ratusan warga dari desa Panggarutan dan Perwatan bahkan rela berdesakan. Sejumlah ibu mengantre sambil menggendong anak mereka. Antrean panjang bahkan mengular hingga ke Jalan Raya Bumi Ayu Aji Barang. Petugas sempat kewalahan karena membludaknya warga. Selain BLT BBM, warga juga menerima bantuan sembako dan program Keluarga Harapan. Uang BLT sebesar 2 juta rupiah lebih ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan membiayai anak sekolah. Kalau aku 2,25, 2.025.000. Itu untuk apa, Bu? Ya untuk anak sekolah lah. Bayaran sekolah. Cukup nggak, Bu, dengan bantuan segitu? Ya, alhamdulillah ada rezeknya lah. Kalau cukup nggak cukup sih, bilang nggak cukup ya nggak cukup. Tapi alhamdulillah ada rezeki buat anak sekolah. Pembagian BLT BBM tahap kedua diberikan untuk 2.000 kepala keluarga. Per kakak beda-beda buat tergantung apa ya dari PKH-nya kayak gitu Pak. Kalau PKH kan per orangnya beda-beda. Ini penyaluran ini sampai kapan, Pak? Penyaluran insya Allah nanti hari Selasa harus sudah kelar gitu Pak. Ini untuk desa mana saja, Pak? Berarti ini Penggarutan sama Perwatan. Totalnya 2.000 kakak. Penyaluran bantuan berlangsung sejak Sabtu hingga Selasa ini. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. KPU Kota Salatiga mensosialisasikan rancangan penataan daerah pemilihan dan rancangan kursi DPRD Kota Salatiga untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Penentuan dapil dan kursi itu ditentukan dari jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk Kota Salatiga 186.000 jiwa atau kurang dari 200.000 orang, maka kuota anggota DPRD sebanyak 25 kursi. Hal ini sesuai aturan perundangan daerah, namun kepastian jumlah kursi anggota legislatif akan ditetapkan KPU Republik Indonesia pada 9 hingga 13 Februari 2023. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Salatiga memprediksi jumlah dapil dan kursi DPRD Kota Salatiga pada pemilu 2024 akan sama seperti pemilu 2019 lalu. Diketahui ada 4 daerah pemilihan di Kota Salatiga dengan 25 kursi. Kalau konteks jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk tentu sesuai dengan keputusan KPU nomor 457. Artinya Salatiga tetap untuk 2024 25 kursi. Rancangan, sekali lagi yang kami belum sampaikan final ya Pak ya, belum final. Dalam hal nanti ada perubahan jumlah penduduk, monggo nanti kami akan mengikuti. Tapi itu domain antara KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi jumlah atau kependudukan. Ini artinya belum final ya Pak ya? Ya belum final, masih rancangan. Saya mencermati dari pergerakan per semester itu ya paling naik, paling banyak aja 400. Karena kita menggunakan semester pertama ya? Betul, ini masih semester pertama. Sementara kan KPU sudah menetapkan berdasarkan surat keputusan 457 itu kan sudah Salatiga 25 kursi. Jadi sudah final Pak ya, ini diduga kan? Menurut saya sudah final. Iya. Sudah final. Sudah nggak bisa Apalagi Februari cuma ada akhirnya Pak ya.
Kita ke informasi selanjutnya. Lokananta sebagai studio rekaman pertama di tanah air akan direvitalisasi. Dengan wajah baru, Lokananta akan menjadi sentra kreativitas bagi para pelaku seni dan membangkitkan perekonomian di sekitarnya. Tahukah Anda, ternyata studio rekaman pertama ada di kota Solo? Ya, Lokananta, .0 musik Indonesia. Sempat mati suri sejak 1990-an, kini studio akan kembali direvitalisasi. PT Perusahaan Pengelola Aset Holding BUMN Dana Reksa akan membangkitkan kembali Lokananta karena kaya akan sejarah. Studio yang didirikan pada 29 Oktober 1956 ini awal jadi pusat rekaman siaran RRI dalam bentuk piringan hitam. Bahkan termasuk perusahaan rekaman yang paling top pada zamannya. Dengan dorongan untuk menjaga kekayaan intelektual dan budaya, apalagi masih ada 40.000 piringan hitam di ruangan arsip. Pemerintah akan merevitalisasi studio menjadi sentra kreativitas dan niaga sekaligus wisata dengan julukan Lokananta Road. Ini semua harta karunnya di sini tuh nilainya nggak berharga. Harta karun yang tidak berwujud, Indonesia Raya, rekaman proklamasi, lagu-lagu lama, Keroncong, Kinarto Sabdo, gamelan-gamelan yang lama itu kan nilai hak kekayaan intelektualnya kan lumayan tinggi kan. Ditambah lagi peralatan-peralatan yang juga klasik-klasik tuh nilainya juga nilainya juga tinggi kan. Nah, jadi kita ingin mengkonservasi. Jadi semacam itu yang menurut saya kenapa kita mau merevitalisasi Lokananta ini agar masyarakat bisa menjaga kebudayaan kita. Yang kedua juga bisa membangkitkan ekonomi sekitar. Sejumlah bangunan akan tetap dipertahankan karena masuk dalam cagar budaya, termasuk sejumlah alat rekaman musik di zaman itu. Tadi kan sudah digambarkan sebetulnya perubahan strategi dari yang cagar budaya benar itu yang di depan. Ya. Itu semaksimum mungkin kita pertahankan. Terus kemudian tadi kan ada kusen-kusen yang sudah dicat. Itu dikupas kembali, ternyata di dalamnya itu masih kayu jati yang bagus. Jadi memang itu yang akan kita tampilkan kembali. Jadi sebagian besar sih itu bangunannya yang dianggap cagar budaya. Kalau pendopo dan recording musik itu sebetulnya kalau dilihat itu bukan cagar budaya, tapi kita pertahankan juga. Perusahaan rekaman musik ini mulai sepi pada era 90-an saat kaset dan pembajakan mulai merajalela. Padahal perusahaan rekaman ini meninggalkan jejak sejarah yang berharga karena arsip pidato Presiden pertama Indonesia Soekarno tersimpan di sini. Sampai produksi musik seni, pertunjukan mulai dari dongeng, cerita rakyat, wayang hingga sejumlah lagu kebangsaan Indonesia Raya juga diproduksi di studio ini. Revitalisasi Lokananta ditargetkan selesai pada April hingga Mei 2023 mendatang. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Kita beralih ke informasi lain. Persiapan pernikahan Kaisang Erina terus dimatangkan. Dalam proses ngunduh mantu pada 11 Desember di Kota Solo akan memakai kereta kencana. Proses itu ternyata membawa berkah bagi penyedia jasa penyewaan kuda dan kereta kencana. Persiapan ngunduh mantu Presiden Joko Widodo semakin matang. Kali ini Menteri BUMN Erick Thohir mengecek kesiapan kereta kuda yang akan menjadi kendaraan pengantin di Kota Solo. Dalam gladi, Erick menaiki kereta kuda serta meninjau sejumlah titik digelarnya pesta rakyat di Jalan Slamet Riyadi. Menteri BUMN mengatakan acara ngunduh mantu akan digelar di 2 lokasi, yakni Loji Gandrung dan Puro Mangkunegara. Kira pengantin dan keluarga akan memakai 9 kereta kencana. Jadi sini kan lebih tasakuran lah, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kita merubah adat istiadat yang kita sudah pahami dan hormati. Gitu. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, bagaimana acara ini juga melibatkan masyarakat. Pernikahan Kaisang Erina yang menggunakan kereta kencana membawa rezeki bagi pemilik jasa sewa kuda dan kereta Mujiono Prasetyo. Ada 6 kereta kuda beserta kudanya disewa untuk proses ngunduh mantu Presiden Joko Widodo pada 11 Desember mendatang. Mujiono telah menyiapkan 12 kuda terbaik sambil menunggu keputusan akhir dari panitia. Namun saat ditanya soal tarif harga sewa kuda, Mujiono enggan berkomentar. Ia mengaku harga tarif sesuai dengan kemampuan penyewanya. Pariwisata atau siapa? Dinas memberi mandat
pas kereta. Tapi selanjutnya aku nggak tahu. Masalahnya kan acara kan berubah-ubah. Pak, ini udah beberapa kali Pak Jokowi pesan kayak kereta kencana sama kudanya. Wah, nggak bisa dihitung. Sedikitnya 12 kuda dengan keretanya disiapkan Mujiono untuk pernikahan putra bungsu mantan wali kota Solo itu. Dipastikan tidak ada prosesi ngunduh mantu di Pura Mangkunegara. Akad nikah Kaisang Erina akan berlangsung di Pendopo Royal Ambarukmo Sleman pada 10 Desember mendatang. Sementara untuk ngunduh mantu di keesokan harinya di kota Solo yang diramaikan dengan pesta rakyat. Heri Prasetyo melaporkan dari kota Solo.